Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini, apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran tentang apa sih yang dia inginkan ke depannya terhadap hubungan ini, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya Clarissa akan membuka 3 pilihan kartu dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya sebisa mungkin teman-teman semuanya fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita netralkan dulu energinya. Oke. Oke, coba. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Oke, satu kartu terbuka di sini. Oke. Oke. Not violet ya. Yes, pas. Ya. Di sini 1 2 3. Sebentar, kita tata terlebih dahulu biar teman-teman juga enak memilih. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan saja intuisi kalian, gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2, sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi ini kartu yang pertama. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke? Kita ambil kartu tarotnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Terus di sini apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Coba saya lihat terlebih dahulu. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Apa yang dia inginkan dari hubungan ini?
sini sudah keluar ya. Kita ambil 5 aja. 1, 2, 3, 4. Dan di sini kartu yang kelima. Oke. Kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga kelihatan kartunya. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Di sini aku melihat ya, walaupun terkadang kalian ada sebuah gejolak. Dalam artian tuh setiap hubungan kan pasti ada ya yang namanya naik turun. Di saat kalian ngerasa seneng bareng, di saat kalian ngerasa sedih bareng, itu semuanya sudah kamu lewatin. Dan di sini yang saya lihat, walaupun saat ini antara jarak kamu dan dia itu kayak berjauhan, artinya kalian tidak bisa bertemu sewaktu-waktu karena halangan tersendiri, tetapi Clarissa mampu melihat bahwa harapan dia terhadap hubungan ini yang dia inginkan itu sangat besar, yaitu apa? Ya ingin sekali gitu. Dalam artian tuh hubungan ini dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Tetapi memang yang saya lihat orang ini untuk saat ini belum bisa menepati dan seolah-olah bisa dibilang tuh kayak gimana sih orang ini tuh sebenarnya berharap atau enggak gitu sama hubungan ini, sama diriku ini gitu. Karena jika dilihat ya di sini tuh bisa dibilang tuh gini, harapan dia tuh sebenarnya sangat besar gitu, tetapi karena mungkin gitu dia saat ini tuh kayak bener-bener sebenarnya kalau dari segi diri dia sendiri sih sudah merasa siap, dari segi mental dia sudah merasa siap gitu. Mungkin dari hal lain gitu, bisa dari faktor finansial dia, mungkin dari segi dalam artian tuh kayak apa ya, dari segi mungkin membicarakan sama orang tua, atau mungkin yang namanya sebuah jenjang yang lebih serius kan benar-benar harus dipikirkan secara matang. Dan di sini yang saya lihat memang kalau dari segi garis besar harapan dia ingin sekali gitu membawa hubungan ini yang saat ini ke depannya untuk lebih bisa serius gitu ya, lebih bisa serius, lebih komitmennya lebih besar gitu. Dan kalau bisa sih ya sampai ke jenjang pernikahan, itu yang saya inginkan. Walaupun terkadang kalian juga dalam artian tuh suka ribut-ribut bareng, suka berantem-berantem bareng, bahkan ya terkadang kalau misalnya kalian sudah saling bertengkar gitu, kalian berdua saling satu sama lain tuh saling mencari karena di dalam diri kalian masing-masing merasa ada yang kurang. Karena apa? Ya pada dasarnya antara kamu dan dia bisa sama-sama saling melengkapi dan sama-sama saling mengisi. Kalau misalnya kalian sedang berantem itu karena terkadang itu kesalahpahaman kecil aja. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa orang ini dalam artian tuh kayak seolah-olah itu untuk saat ini memang kayak belum bisa menunjukkan tentang apa ya, dalam artian tuh kepastian terlebih dahulu, karena orang ini tuh tidak ingin memberi kepastian-kepastian palsu sama orang yang dia sayang gitu. Dia akan memberikan sebuah kepastian yang pasti apabila dari semuanya itu sudah merasa siap gitu, baik dari finansial, kesiapan ngomong dengan orang tuanya, terus juga kesiapan yang lain-lain gitu. Dia akan memberikan kepastian apabila segala sesuatunya itu sudah ready. Tapi kalau untuk saat ini tiba-tiba kamu diberikan sebuah kepastian yang dia belum ada persiapan apa-apa gitu, ya nanti takutnya justru malah kamu dikecewakan sama dia. Karena basically orang ini tidak ingin sama sekali mengecewakan kamu. Karena di sini yang saya lihat, orang ini tuh tipikal seseorang yang ingin sekali membahagiakan dia, walaupun saat ini belum bisa membahagiakan kamu seutuhnya. Tapi dengan berusaha keras gitu, orang ini entah dengan cara sederhana, entah dengan cara dia sendiri mampu membuat kamu merasa bahagia. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu adalah bagian dari hidup dia. Makanya gitu orang ini tuh kayak saat ini dengan melihat kamu saat ini gitu ya, orang ini tuh lagi jadi lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Orang ini lebih bersemangat lagi dalam menggapai angan dan cita-cita. Dan orang ini tuh kayak banyak sekali keinginan dia yang ingin dia wujudkan bersama orang yang dia sayang. Terus terkadang aku juga suka ngelihat bahwa kamu terkadang juga suka sih kayak ngerasa sedih gitu ketika dalam artian tuh kamu belum cepet-cepet mendapatkan sebuah kepastian yang pas gitu. Karena di sini kamu juga ada nih gitu rasa trauma, dalam artian tuh kamu takut gitu apabila hal ini tuh pernah terjadi gitu, terjadi lagi di masa yang akan datang gitu. Kamu sudah terlanjur berharap sama dia, kamu sudah terlanjur sayang sama dia, tapi ketika kamu udah ngerasa sayang-sayangnya, kamu udah ngerasa nyaman sama dia, dia pergi jauh meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas.
menghindar dan menghilang. Itu yang kamu takutkan. Tetapi dia adalah orang yang berbeda, dari segi apapun dia juga berbeda. Jadi nggak semua orang memiliki sifat yang sama gitu, karena nggak semua seseorang itu memiliki keburukan yang sama. Yang saya lihat dia penuh dengan kebaikan, dia penuh dengan ketulusan, dan yang saya lihat ya cinta dia untuk kamu ini begitu besar gitu. Dalam artian tuh kayak tidak ada sama sekali keinginan dia buat mempermainkan hati dan perasaan kamu. Selain itu yang saya lihat juga kamu pun juga sepertinya kayak dalam artian tuh juga sudah berharap besar ya sama hubungan ini. Dalam artian tuh kamu gak ingin gitu. Dalam artian hubungan yang saat ini kamu jalani kedepannya itu bakalan mengecewakan, karena kamu sudah banyak berkorban di sini, kamu sudah berusaha menunjukkan yang terbaik untuk dia gitu, kamu sudah mencoba bertahan. Jadi ya harapan kamu terbesarnya adalah kamu bisa membawa hubungan ini sampai ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Terus Clarissa juga bisa melihat bahwa di sini memang bisa dibilang tuh kayak orang ini mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Yang dulu sebelum mungkin kamu mengenal dia gitu, harapan kamu sudah sirna dihancurkan sama masa lalu kamu atau sama masa lalu kamu yang tidak bertanggung jawab sama kamu. Tetapi setelah dia muncul dan hadir di dalam kehidupan kamu jadi lebih percaya diri dalam menjalani hari-hari, dan kamu jadi lebih bersemangat lagi dalam menjalani hubungan ini gitu, karena bagi kamu wah ternyata cinta sejati itu ada gitu. Karena apa ya, orang ini mampu menunjukkan terhadap diri kamu rasa sayangnya ke kamu ini kayak gimana, cara dia bikin nyaman kamu ini kayak gimana, dan cara dia memperlakukan kamu ini seperti apa. Jadi kamu berpikir bahwa oh ternyata nggak semua orang gitu di dunia ini tuh memiliki sifat yang sama gitu, sama-sama buruk, sama-sama nggak baik gitu. Ternyata masih ada juga orang yang memberikan hati dia yang tulus kepada kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa pikiran dia saat ini tuh hanya berpikir, dalam artian tuh hanya berpikir ke atas. Berpikir ke atas tuh bukan berarti sombong, tetapi membayangkan gitu. Membayangkan tentang bagaimana gitu keindahan menjalin mahligai rumah tangga bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak semakin menghayal, dia semakin semakin oke lah gitu. Karena itu harapanku, karena itu impianku, berarti mulai sekarang aku akan berjuang penuh gitu untuk biar segera bisa memiliki kamu seutuhnya gitu. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki, ya berarti orang ini tuh akan mencoba gitu, mencoba oke, aku harus bisa menunjukkan yang terbaik sama cowok aku gitu, biar intinya itu aku ini layak untuk dia perjuangkan. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa untuk masalah hati, menurut saya orang ini nggak perlu diragukan gitu, karena saat ini hati dia sudah dimiliki sama kamu. Jadi orang ini tuh kayak nggak ada hal lain yang dia pikirkan saat ini gitu, selain memikirkan pekerjaan dia saat ini dan bagaimana cara menata masa depan yang indah bersama kamu. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa walaupun orang ini mungkin tuh kayak merasa lelah dalam pekerjaan, walaupun mungkin terkadang orang ini juga kayak ngerasa letih, semuanya campur aduk gitu, tapi orang ini tetap gitu berusaha terlihat bahagia di hadapan kamu, walaupun terkadang di balik sisi hati dia gitu, dia merasakan sebuah yang kayak mungkin tuh setiap orang kan juga berbeda-beda gitu. Ada yang kayak sedihnya dipendam gitu, ada yang rasa lelahnya dipendam gitu. Itu berusaha dia sembunyikan agar apa? Biar orang yang dia sayang tidak merasa khawatir gitu, karena orang ini tidak ingin gitu orang yang dia sayang itu merasa sedih. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga mampu dalam artian tuh memberikan sebuah cahaya yang baru gitu, cahaya yang baru, harapan yang baru. Karena harapan kamu kayak flashback ke belakang kemarin gitu, kamu sudah tidak bisa melihat masa depan gitu, kamu sudah dalam artian tuh kayak melihat masa depan itu udah gelap gitu, karena semuanya sudah mungkin tuh itu yang membuat kamu sampai saat ini tuh kayak masih merasa trauma. Kamu takut apabila hubungan yang saat ini sedang kamu jalani ternyata nantinya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi ingat gitu, di sini kamu tetap harus percaya diri, yakin bahwa dia adalah seseorang yang nantinya mampu membahagiakan kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa nantinya yang saya lihat di sini, walaupun saat ini kamu masih belum mendapatkan sebuah kepastian dari dia gitu,
nantinya apabila momennya sudah pas gitu. Bukan berarti dia menggantung kamu, tetapi seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Ketika mungkin tuh kayak gini, orang ini akan menyatakan tentang perasaan dia yang sesungguhnya gitu, bukan menyatakan perasaan, tetapi akan memberikan sebuah kepastian terhadap diri kamu apabila segala sesuatunya itu kayak udah ngerasa siap gitu, baik dari segi finansial, baik dia ngomong sama orang tuanya gitu, baik kesiapan yang lain-lain gitu. Kalau misalnya semuanya udah ngerasa ready tanpa kamu minta gitu, pasti dia akan memberikan kamu sebuah kepastian, karena tujuan dia tidak ingin gitu memberikan sebuah kepastian-kepastian yang palsu. Dan di sini aku juga melihat bahwa orang ini dalam artian tuh kayak gini loh, walaupun kamu jauh bersama dia gitu, tapi kayak ketika kamu membayangkan dia gitu, seolah-olah dia dekat bersama kamu. Karena bisa dibilang ikatan batin kalian itu sangat kuat gitu, satu di antara yang lain. Dan Clarissa juga mampu melihat bahwa walaupun orang ini mungkin posisinya jauh dari kamu, tapi orang ini akan berusaha selalu menjaga kamu dari kejauhan. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia sendiri, mungkin dengan cara dia mendoakan kamu terhadap Tuhan gitu, untuk biar kamu itu mendapatkan sebuah perlindungan gitu. Terus ya bisa juga dengan cara bentuk rasa perhatian dia ke kamu gitu, rasa perhatian dia ke kamu itu sehingga dalam artian tuh kayak oke, aku akan memberikan dia sebuah perhatian. Dalam artian kan dengan cara seperti itu berarti dia juga bisa menjaga hati dan perasaan kamu. Oh berarti aku masih diperhatikan sama dia, oh berarti aku masih diarepin, oh berarti aku masih bisa diprioritaskan sama dia. Jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa juga melihat ada kartu The Fool, menggambarkan tentang sebenarnya kamu menemukan dia, ini adalah sebuah langkah baru yang tepat. Kenapa bisa dibilang tepat gitu? Karena yang saya lihat orang ini berharap sama hubungan ini, tujuan dia itu untuk mencari keseriusan, untuk mencari pendamping hidup. Jadi bukan waktu dia untuk senang-senang, untuk coba-coba gitu. Karena mungkin ya dari segi usia dia mungkin kayak ini adalah udah waktunya saya untuk memikirkan seseorang pendamping hidup. Jadi kayak bukan waktu dia untuk mencari kesenangan gitu. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa ini merupakan sebuah awal yang tepat sih buat kamu bisa mempertahankan hubungan ini sama dia. Karena apa gitu? Ya orang ini yang nantinya mampu membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri, tanpa menguluk-uluk, tanpa banyak-banyak janji. Tapi orang ini mampu memberikan bukti yang nyata sama orang yang dia sayang. Terus tantangan terbesar adalah ketika dia cuekin kamu gitu. Pasti kamu akan kayak ngerasa khawatir, ngerasa perasaan kamu gak enak gitu. Memang sih orangnya itu kayak tipe orang yang gini loh, orangnya gak bisa ngomong secara ceplas-ceplos gitu. Kalau misalnya dia ada sesuatu hal yang gak dia suka dari kamu gitu, pasti orangnya nunggu momennya tepat gitu, baru dia bakalan ngomong sama kamu. Tapi dengan cara dia sendiri gitu, yang kamu bisa menerima gitu. Karena basically kamu itu orangnya nggak bisa dikasar. Kalau misalnya orang yang memberitahu kamu cara ngomong yang salah gitu, bisa saja gitu kamu nantinya tuh jadi salah persepsi. Jadi orang ini tuh kayak memiliki apa ya, sesuatu hal tuh yang memiliki cara tersendiri buat ngomong sama orang yang dia sayang. Terus Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya ketika ketika kamu ngerasa dicuekin sama dia gitu, ya sebenarnya ada juga gitu rasa sakit hati yang tersimpan di dalam hati kamu gitu. Karena harapan kamu itu gini gitu, kalau misalnya kamu ada masalah, ada unek-unek sama saya, atau ada sesuatu hal yang gak kamu suka dari aku gitu, ya kamu ngomong-ngomong sekarang aja gitu. Tapi orang ini tuh kayak memang udah memahami karakter kamu banget gitu. Jadi kayak orang ini tahu gitu kapan harus ngomong dan kapan dia tidak harus ngomong gitu. Jadi makanya kamu jangan salah ketika mungkin tuh kayak cueknya sekarang tapi ngomongnya itu nanti 2 hari ke depan. Karena apa ya, orang ini tidak ingin sih gitu ngomong sama kamu ketika situasinya nggak tepat gitu. Karena apa ya, nanti bisa saja terjadi kesalahpahaman yang nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa nantinya kamu akan bisa dibilang tuh banyak memetik hikmah dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia. Memetik hikmah dari dia. Karena apa gitu, ya bisa dibilang perjalanan cinta yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia ini bener-bener
cinta yang gak instan. Artinya apa? Ya kamu mulai dari awal sampai akhir gitu. Jika dirangkai ini menjadi sebuah perjalanan cinta yang indah gitu. Karena apa? Mulai dari masa sulit, masa yang kalian sedang sama-sama terpuruk, bahkan bisa dibilang tuh kayak hubungan kalian hampir hancur gitu. Tapi nyatanya apa gitu? Ya kalian berdua sampai detik ini bisa mempertahankan hubungan yang yang seperti saat ini gitu. Ini kan bisa dibilang tuh sebuah untaian cinta yang bener-bener jika dirangkai itu menjadi sebuah cerita yang indah gitu. Dan disitulah gitu artinya itu kayak kamu mampu memetik hikmah gitu, memetik hikmahnya. Ternyata apa ya, apabila kamu mampu bersabar, mampu telaten mempertahankan hubungan ini, apa yang kamu inginkan itu akan kamu dapatkan. Selain itu Clarissa juga ngelihat bahwa bisa dibilang tuh kayak perjuangan ini orang itu nggak setengah-setengah ya. Dalam arti tuh nggak setengah-setengah itu gimana sih gitu ya. Bisa dibilang orang ini tuh akan terus memperjuangkan kamu. Dia tidak akan merasa lelah gitu sampai apa yang dia inginkan itu bisa benar-benar tercapai. Lalu apa impian dia, apa eh dalam artian tuh keinginan dia gitu dari hubungan yang saat ini tuh sedang dia jalani. Ya keinginan dia ingin memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar ke jenjang yang lebih serius gitu. Kalau misalnya mungkin kamu saat ini sedang pacaran gitu ya, mungkin harapan dia tuh kayak ingin bisa mengikat kamu dalam ikatan tali pertunangan. Kalau misalnya kamu sudah tunangan sama dia, ya berarti keinginan terbesar dia ingin memiliki kamu seutuhnya gitu. Karena bagi dia gitu, memiliki seseorang yang seperti kamu ini adalah anugerah yang benar-benar dia syukuri gitu. Karena apa ya, bisa dibilang kamu adalah orang yang selama ini dia cari gitu. Terus di sini Clarissa coba lihat apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Oke. Ada kartu convert, counselor. Oke. Hello from Heaven. Ada kartu convert, counselor, nature, hello from Heaven. Yes, di sini ada kartu live review. Bagus sih. Dan di sini yang saya lihat antara kamu dan dia sudah sama-sama terjebak dalam kenyamanan. Artinya apa gitu? Ya bisa dibilang tuh kayak saat ini antara kamu dan dia sudah benar-benar ngerasa sudah nyaman satu sama lain gitu. Karena ya mungkin kamu nyaman dengan cara dia mencintai kamu dan dia juga nyaman gitu dari cara kamu mencintai dia. Selain itu, aku juga di sini melihat gitu bahwa walaupun saat ini kamu jauh dari dia gitu, tapi kayak orang ini tuh kayak ketika orang ini membayangkan kamu gitu, rasanya itu kayak seolah kamu berada di pelukan dia gitu. Dalam artian tuh apa? Ya, mungkin gitu ketika dia mungkin sedang rasa lelah, sedang rasa sedih gitu, ketika orang ini membayangkan kamu gitu, akhirnya muncullah gitu semangat dia. Artinya itu apa? Ya kamu mampu memberikan semangat yang baru yang begitu kuat gitu dari diri dia gitu, sehingga membuat oke, berarti aku nggak boleh ngerasa lemah, aku nggak boleh ngerasa letih, aku harus tetap berjuang untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan. Selain itu, yang saya lihat cinta dia kepada kamu cinta yang natural, artinya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kelembutan. Jadi kayak tanpa ada maksud dan tujuan lain gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang dia memang tulus sama kamu gitu. Walaupun terkadang ya mungkin kamu sering berantem sama dia, pernah menghadapi sisi cueknya dia gitu. Tapi secara garis besar orang ini bener-bener bisa dibilang tuh kayak rasa sayangnya ke kamu ini tulus, nggak dibuat-buat, nggak dimain-main gitu. Aku juga di sini melihat ada kartu Hello from Heaven gitu. Kartu Hello from Heaven ini adalah bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak bagaikan sebuah kabar baik dari surga. Artinya itu apa gitu?
ya bisa dibilang tuh kayak ini adalah seseorang yang memang selama ini kamu cari, seseorang yang dalam artian tuh kamu bener-bener memohon sama Tuhan untuk dipertemukan dengan seseorang yang bener-bener bisa tulus, bisa sayang dan serius sama kamu gitu. Jadi makanya ini adalah kayak seolah orang ini tuh kayak orang yang dikirimkan sama Tuhan untuk menjaga kamu, untuk melindungi kamu dan untuk membahagiakan kamu. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa keinginan orang ini tuh kayak bener-bener tidak ingin lah gitu. Misal kamu dan dia flashback ke belakang dulu itu kayak pernah ada sebuah gejolak, ada sebuah masalah gitu. Orang ini tidak ingin gitu membawa masalah ini tuh terlalu berlarut-larut, apalagi dibahas-bahas gitu. Dibahas-bahas, yang sudah ya sudah gitu. Jangan pernah gitu yang sudah itu dibahas di masa yang akan datang. Karena apa? Bisa dibilang orang ini akan marah, akan merasa kecewa gitu. Karena orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang suka mengungkit kesalahan orang dibawa di masa yang akan datang gitu. Jadi ya sudah gitu. Kalau misalnya yang dulu ya yang dulu gitu, ya yang dulu biarlah yang berlalu gitu. Kita pikirkan tentang masa yang akan datang aja gitu. Terus di sini coba aku lihat apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Oke, satu kartu sudah terbuka. Pack of Cup. Terus ada kartu The Magician. Terus ada kartu The Sun. Terus di sini juga ada kartu Knekofon. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Terus di sini aku melihat bahwa keinginan dia terbesarnya gitu, flashback ke belakang sampai saat ini tuh kayak buat kamu gitu, untuk bisa selalu bersabar gitu. Karena dia juga merasa bahwa saat ini dia belum bisa benar-benar bisa dalam artian tuh membahagiakan kamu secara 100%. Tapi keinginan dan harapan dia akan berjanji walaupun nanti halangan besar menghadang gitu, dia akan tetap gitu mencoba sekuat tenaga akan membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Terus aku di sini juga melihat ada kartu The Magician gitu. Kartu The Magician itu artinya menggambarkan tentang di sini antara kamu dan dia gitu. Misal tuh gini, is okay lah gitu. Aku memang kayak nggak ingin terlalu membebani hati dan pikiran kamu, membebani perasaan kamu, membebani intinya tuh apapun gitu ya. Yang dalam artian tuh yang membuat kamu ngerasa sedih. Cuman di sini yang saya lihat The Magician tuh artinya menggambarkan tentang kamu, misal gitu, kamu ada unek-unek sama dia, ada sesuatu hal gitu, coba gitu kamu ngomong sama dia gitu, mungkin dikit banyaknya dia akan berusaha membantu kamu gitu. Walaupun orang ini tidak ingin gitu terlihat sisi lelah dia di hadapan kamu, terlihat sisi sedih dia di hadapan kamu gitu. Yang jelas kayak orang ini tuh ingin selalu selalu ada gitu selalu ada bersama kamu di dalam momen apapun. Terus aku juga di sini melihat bahwa untuk masalah saat ini gitu, saat ini dia sudah mulai gitu, sudah mulai artinya itu kayak apa ya?
dalam artian tuh lebih fokus dan lebih serius terhadap satu hal gitu, yaitu tujuan dia bersama kamu untuk bisa memiliki kamu seutuhnya atau bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Dan nantinya gitu, setelah orang ini sudah merasa siap gitu, tanpa kamu minta, dia pasti akan hadir dengan sendirinya, datang membawa kepastian dan harapan yang nyata. Terus aku juga di sini melihat bahwa akhirnya gitu, apa yang kamu takutkan selama ini, apa yang menjadi kekhawatiran di dalam diri kamu, akhirnya semuanya itu terjawab. Karena apa? Ya orang ini mampu dalam artian tuh menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar bisa mewujudkan apa yang pernah dia katakan sama kamu gitu. Jadi kata-kata dia bukan hanya omong belakang gitu. Kata-kata dia bukan hanya dalam artian tuh untuk memphp-in kamu aja. Karena apa ya, orang ini apabila waktunya sudah tepat, dia sudah mampu menunjukkan tentang sisi keseriusan dia yang sesungguhnya. Walaupun dia ngerasa sulit, walaupun dia ngerasa panas, kehujanan, dia akan tetap terus berjuang gitu. Dalam artian tuh berjuang untuk bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan, yaitu bisa hidup bersama. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu ini ya, kartu yang nomor selanjutnya. Di sini ada kartu Justice. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? King of Wands. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Ada kartu Death. Yes. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Yes, ada kartu Queen of Pentacles. Oke, kita tata terlebih dahulu. Yes. Oke. Di sini apa sih yang dia inginkan dari hubungan ini? Aku di sini melihat ya, bahwa di sini kan terlihat bahwa orang ini tuh kayak bisa dibilang itu apa ya? Orang itu kayak bisa dibilang tuh kayak seolah itu dia bermuka dua gitu. Terlihatnya itu kayak bener-bener tulus, sayang sama kamu gitu. Sepertinya itu kayak bener-bener bisa diharapkan, layak untuk diperjuangkan gitu. Tapi nyatanya apa? Setelah kamu menjalani hubungan bersama dia, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Dan di sini yang saya lihat, orang ini memang sepertinya itu memiliki maksud dan tujuan tertentu sama kamu. Di sini kan terlihat ada seseorang itu yang senyumnya tuh senyum licik, senyum sambil membawa pedang. Artinya kan senyum yang penuh dengan kepalsuan. Di balik senyum dia penuh dengan mungkin tuh maksud dan tujuan lain, tujuan yang kurang bagus. Di sini memang sih Clarissa melihat bahwa di awal gitu orang ini tuh kayak seolah itu seseorang yang benar-benar bisa atau layak gitu untuk kamu perjuangkan gitu, karena orangnya itu kayak benar-benar bisa bikin kamu nyaman, bahkan orangnya itu tidak berkesan bahwa dia adalah orang yang sebenarnya itu tidak bagus untuk kamu gitu. Karena apa ya, orang ini tuh kayak memang ini adalah passion dia gitu, untuk kayak membuat orang itu merasa nyaman terlebih dahulu, ngerasa berharap terlebih dahulu. Setelah dia udah mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, apabila dia udah ngerasa bosen,
ya aku lihat tuh kayak suka-suka dia banget gitu loh. Suka-suka dia banget tuh artinya apa? Di sini kamu sudah terlanjur berharap sama dia, tetapi dia yang kamu harapkan itu kayak nggak pernah memikirkan perasaan kamu sedikit pun. Bahkan akhir-akhir ini gitu, orang ini tuh kayak cenderung berubah sama kamu, cenderung nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dia cuek, dia dingin, bahkan lebih cenderung menghindar komunikasi bersama kamu. Itu yang membuat kamu jadi kayak ngerasa bahwa ini orang sebenarnya maksudnya itu apa sih gitu. Kalau misalnya tujuan kamu cuma buat main-main aja gitu, ya dengan hormat gitu, ya dalam artian tuh kayak kamu jangan, dalam artian tuh jangan pernah ganggu ganggu aku lagi. Tapi setidaknya gitu kamu harus bisa memberi sebuah kepastian dan alasan gitu, apa yang membuat kamu jadi seperti ini gitu. Padahal jika dilihat gitu, kamu sudah menunjukkan yang terbaik dan kamu juga sudah berusaha menjadi apa yang dia mau gitu. Tetapi sepertinya itu kayak semuanya itu nggak sebanding gitu loh, nggak sebanding dengan apa yang kamu dapatkan gitu. Kamu mungkin tuh kayak selalu ya, perjuangan kamu nggak pernah dilihat gitu, perhatian kamu nggak pernah dia rasakan gitu. Intinya tuh kayak kamu itu manusia yang penuh dengan kekurangan di mata dia, karena apa yang kamu lakukan nggak pernah terlihat sama sekali. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak merasa bahwa gini loh. Apakah dalam artian tuh hubungan ini yang saat ini sedang saya jalani ini kayak bener-bener apa ya, yang karena gini loh, di dalam pikiran kamu dulu itu kayak sempat sih gitu pernah kayak ngerasa curiga sama dia gitu, bahwa kayak orang ini tuh kayak rasanya itu ada sesuatu hal tuh yang kayak berusaha dia tutupi di hadapan kamu, seolah-olah biar kamu itu tidak tahu gitu loh. Cuman ya kamu sih kayak nggak terlalu ngegubris gitu, karena kamu orangnya tuh selalu berpikir positif aja gitu. Tapi setelah semakin lama kamu mempertahankan hubungan ini sama dia gitu, rasa kecurigaan kamu itu kayak malah justru semakin kuat. Karena apa gitu? Yang pertama, mungkin orang ini tuh selalu bikin aja alasan. Dan yang kedua, perhatian dia tuh sudah tidak sebesar yang dulu. Terus yang ketiga, ketika kamu meminta penjelasan, orang ini selalu menghindar. Yang keempat, ya mungkin orang ini tuh kayak bener-bener sudah apa ya, dalam artian tuh kayak kamu mengenal dia saat ini tuh kayak beda dengan apa yang kamu kenal dulu gitu, karena kayak kamu rasanya tuh ini sesuatu hal pribadi yang bener-bener beda banget gitu. Bahkan kamu aja kayak cenderung gitu, ini orang sebenarnya gimana sih gitu, bener-bener dalam artian tuh ini orang yang dulu apa yang bukan gitu, karena orang yang dulu sudah tidak ada di dalam diri kamu. Terus aku juga melihat bahwa dia memang akhir-akhir ini tuh memang terlihat ya lebih dingin gitu, lebih dingin, bahkan selalu aja banyak alasan yang dia buat gitu kenapa dia, dalam artian tuh kayak komunikasi dia udah nggak seintens yang dulu lagi, kenapa dia dalam artian tuh kayak tidak memberikan sebuah apa ya, dalam artian tuh tidak, dalam artian tuh menunjukkan tentang sisi ketulusan dia yang dulu gitu ya. Karena apa, bisa dibilang orang ini bermuka dua gitu, terlihat baik tapi aslinya buruk gitu, terlihat tulus tapi ujung-ujungnya modus ya. Ini gitu, saat ini tuh kayak kamu bener-bener sedang terjebak dalam situasi apa ya, dalam artian tuh situasi yang sulit juga gitu. Terus aku juga di sini tuh yang sebenarnya yang kamu inginkan tuh cuma satu sih gitu, kalau misalnya hubungan ini udah nggak bisa dilanjut gitu ya, kamu harus bisa ngomong secara terang-terangan sama aku, ngomongnya pun juga baik-baik gitu, dalam artian tuh biar sakit hati kamu nggak terlalu dalam gitu. Kalau misalnya berkelanjutan, berkepanjangan gitu ya, artinya tuh kayak kamu yang nantinya tuh semakin lama semakin menanggung beban ini gitu, karena untuk saat ini masalah kamu aja udah banyak gitu, ditambah beban hubungan yang saat ini sedang kamu alami, wah tambah campur aduk jadi satu nggak karuan. Terus aku juga di sini melihat bahwa memang kamu itu tipikal seseorang itu yang nggak bisaan, dan terkadang sisi nggak bisanya kamu ini yang suka dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Terus Clarissa juga melihat gitu bahwa bisa dibilang tuh kamu juga ada sih rasa perasaan tuh kayak perasaan penyesalan, perasaan dalam artian tuh wah ternyata aku menjalani hubungan yang salah gitu. Tapi bagaimanapun juga buat kamu
nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Anggap aja ini sebagai sebuah pembelajaran diri gitu, biar kamu kedepannya jadi orang itu biar dalam artian tuh lebih bijaksana lagi dalam memilih, lebih selektif dan hati-hati lagi gitu. Karena cinta itu bagaikan dua mata pisau. Bisa saja dia melindungi kamu, bisa saja dia menyakiti kamu. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa dulu memang dia kayak orangnya itu benar-benar bisa kamu andalkan. Orangnya benar-benar bisa mengimbangi kamu. Orangnya benar-benar bisa dalam artian tuh apa ya? Benar-benar bisa ngertiin perasaan kamu. Tetapi setelah kamu bener-bener apa ya menjalin hubungan bersama dia gitu, dia memang kayak dulu itu seolah-olah itu kayak berambisi gitu, seolah-olah itu ingin berambisi mendapatkan kamu, berusaha menunjukkan yang terbaik, dan kamu juga nggak nyangka gitu kalau misalnya dia hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu aja gitu, karena kamu selalu berpikir positif aja. Tapi nyatanya apa gitu, setelah kamu bener-bener menjalin hubungan bersama dia gitu, dalam artian tuh kayak kamu merasa bahwa dia ini nggak sesuai dengan harapan kamu gitu. Semakin kamu mempertahankan hubungan ini gitu, rasanya tuh kayak kamu semakin perih gitu, karena semakin banyak luka yang dia tinggalkan di dalam hati kamu. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa kamu itu tipikal seseorang tuh yang kayak bener-bener titik terlemah kamu adalah ketika kamu harus mencintai seseorang dan kamu sudah terlanjur berharap besar gitu. Jadi kayak seperti itu. Karena di sini tuh gini, ketika kamu kayak bener-bener sudah bener-bener kayak mencintai seseorang gitu, kamu langsung memberikan semua hati kamu untuk dia. Artinya apa? Ya, cinta kamu nggak main-main, cinta kamu nggak setengah-setengah dengan harapan gitu. Ya, kamu mendapatkan imbal balik yang sama. Tetapi setelah kamu berusaha gitu, dalam artian tuh berusaha eh menjalani hubungan ini gitu, maju ke depan, tapi nyatanya tuh kayak hubungan ini bener-bener nggak sesuai dengan harapan dan keinginan kamu merasa bahwa kamu mengenal orang yang salah gitu, hubungan yang saat ini sedang kamu jalanin ini kayak bener-bener udah nggak sesuai dengan hati dan harapan gitu. Alhasil ya udah gitu, kayak kamu merasa bahwa hidup ini tuh kayak penuh dengan beban, hidup ini penuh dengan rintangan yang kayak kamu seolah-olah tuh ingin sekali terlepas dari belenggu masalah saat ini gitu. Terus aku juga di sini tuh melihat bahwa ya dia sih memang kayak seolah-olah itu kayak sangat menikmati ya gitu, sangat menikmati apa yang dia lakukan saat ini gitu. Bisa dibilang tuh kayak bener-bener menikmati seperti apa sih gitu. Ya orang ini tuh kayak orang yang tanpa salah aja gitu loh. Orang ini tuh kayak orang yang nggak punya beban gitu. Dia sudah menyakiti tuh, tapi kayaknya tuh ini orang itu enjoy aja gitu. Nggak pernah sedikit pun tuh memikirkan tentang, oh ini orang loh kayak sudah aku kecewakan, pasti hati dia terluka, pasti dia merasa tersakiti. Nggak pernah sama sekali memikirkan hal tersebut. Bahkan di sini Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak orang ini tuh lebih cenderung gitu asik-asik dengan dunia dia, dengan diri dia sendiri dan dunia dia sendiri gitu. Dan dia juga lupa gitu bahwa dia ada seseorang yang saat ini tuh sedang berharap besar sama dia, sedang butuh dia gitu. Tapi nyatanya apa gitu ya, ketika kamu butuh dia gitu, dia nggak pernah ada di hadapan kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu King of Wands gitu. Kartu King of Wands tuh menggambarkan tentang bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini tuh sedang puncak galau-galaunya gitu. Sedang puncak galau-galaunya itu artinya tuh apa? Ya bisa dibilang kamu perasaan gak terima itu ada gitu. Tapi yang menjadi beban gitu, kamu bisa berbuat apa gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak percuma juga gitu ngomong sama dia gitu, pasti ujung-ujungnya aku yang disalahkan, pasti ujung-ujungnya aku yang disudutkan gitu, karena bagi dia gitu kayak kamu saat ini tuh kayak sudah bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak di sini tuh kayak kamu sudah nggak 100% lagi sama dia gitu. Maaf ya tadi ada sesuatu hal gitu, ada something gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh seperti itu. Dan di sini tuh kayak kamu bener-bener udah merasa bahwa yang saat ini sedang kamu jalan itu kayak bener-bener sudah keluar dari lintasan gitu, sudah keluar dari komitmen, dan komitmen yang dia buat dulu ternyata itu komitmen palsu.
Selain itu, aku juga di sini tuh melihat bahwa kamu sebenarnya ingin sih gitu. Dalam artian tuh segera cepet-cepet keluar dan mengakhiri penderitaan ini gitu. Kamu ingin sekali gitu, karena jujur gitu, saat ini tuh kayak kamu bener-bener sudah ngerasa nggak betah gitu. Karena saat ini kamu bener-bener berada di posisi yang bener-bener terpuruk gitu. Kamu merasakan sebuah kesedihan, kegalauan yang hebat. Bahkan bisa dibilang gitu, saat ini tuh kayak kamu tersenyum pun udah nggak bisa gitu. Karena apa? Ya senyum kamu sudah dihancurkan sama dia. Dan saat ini yang kamu inginkan cuma satu gitu. Kalau misalnya hubungan ini gitu nggak bisa diperbaiki dan kamu bener-bener sudah tidak ada niat gitu untuk mengakui kesalahan kamu dan berusaha menebus semua kesalahan kamu, ya sudah gitu, lepaskan aku adalah cara yang terbaik daripada menjalani hari-hari bersama kamu dengan penuh siksaan gitu. Dalam artian bagi kamu lebih baik jomblo tapi bahagia, nggak punya beban, nggak punya pikiran gitu, daripada saat ini. Terus dan di sini kedepannya buat kamu kalau bisa sih sedih jangan terlalu lama-lama, karena saya yakin gitu kamu itu orangnya baik, pasti sama Tuhan akan dipertemukan dengan orang yang baik pula. Dan jangan menganggap bahwa ini semuanya itu sebagai sebuah beban hidup, karena bagi saya karena di sini ya, anggaplah beban itu sebagai sebuah semangat gitu ya, sebagai sebuah semangat untuk kamu, dalam artian tuh menggapai kebahagiaan itu seperti apa caranya. Ya mungkin kamu jadi lebih hati-hati lagi, kamu jadi lebih waspada lagi, kamu jadi lebih selektif lagi gitu. Terus coba saya lihat untuk kartu yang selanjutnya. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Spread your wings. Terus di sini kartu yang kedua ada kartu Clairaudience. Ada kartu Priorities. Terus di sini juga ada kartu Healthy Lifestyle. And then di sini juga ada kartu Relationship Harmony. Oke. Di sini Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya keinginan terbesar kamu adalah bebas. Bebas apa? Bebas secara nyata, bebas seperti yang dulu. Karena kamu merasa dalam artian tuh berpikir gitu loh, kenapa sih gitu? Tujuan aku membuka hubungan untuk mencari kebahagiaan, bukan untuk mencari sebuah penderitaan gitu. Apa makanya gitu kalau misalnya saat ini kamu merasa menderita gitu, kamu membandingkan gitu, lebih baik jomblo dulu gitu. Karena kayak kamu merasa walaupun sedih tapi nggak sedih-sedih amat gitu. Walaupun intinya itu apa ya? Walaupun kayak dulu kamu kayak ngerasa sendiri gitu, tapi kayak seolah kamu menjalani aktivitas itu enak gitu daripada kamu saat ini gitu ketika ada pasangan gitu. Justru kayak malah pikiran kamu itu kayak ngerasa terbebani, merasa banyak hal tuh yang membuat kamu ngerasa sedih gitu. Karena orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak ngebahagiain kamu aja bisa dihitung gitu, lebih banyak itu bikin kamu membuat ngerasa sedih. Itu yang membuat kamu itu ada salah satu hal tuh yang kayak nggak bisa
nggak bisa kamu terima gitu. Dan di sini aku juga melihat gitu bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini tuh memaksa ya, dalam artian tuh gini, kamu harus menjadi apa yang dia inginkan gitu. Tetapi ketika kamu meminta gitu, kamu tolong dong dengerin kata-kata aku, kamu tolong dong gitu, kamu bisa menjadi apa yang kamu inginkan, dianya nggak terima gitu. Justru malah yang kayak seolah-olah itu memaki kamu, marah-marahin kamu, seolah-olah itu menyudutkan kamu. Itu yang membuat kamu jadi kayak lelah deh ngomong sama dia gitu. Lebih baik diem aja daripada berbicara, nanti ujung-ujungnya juga salah. Terus di sini juga ada kartu clear audience gitu. Kartu clear audience tuh di sini tuh dalam artian tuh kayak seolah-olah saat ini gitu. Seolah-olah saat ini tuh kayak bener-bener eh bisa dibilang tuh kayak dia bener-bener sudah nggak bisa mengimbangi perasaan kamu. Karena apa? Ya orang ini tuh kayak maunya tuh selalu di atas dan kamu di bawah. Artinya apa? Dia selalu benar dan kamu selalu salah. Dan kamu juga enggak, intinya tuh kayak kamu nggak diberikan kesempatan untuk mungkin gitu ketika kamu salah itu menjelaskan, pokoknya kamu salah ya udah salah gitu. Terus juga di sini buat kamu sih saat ini yang terpenting adalah healing aja diri kamu terlebih dahulu. Jangan pernah memikirkan terlalu berat karena saat ini yang saya lihat gitu, beban dan pikiran kamu ini sangat-sangat berat loh gitu. Bisa dibilang nanti dampaknya apa, takutnya ke kamunya yang nanti nggak kuat gitu, ngerasa drop, ngerasa sakit gitu. Kamu memikirkan dia nggak masalah gitu apabila dia bener-bener bisa mikirin kamu lah, tapi nyatanya apa, saat ini tuh kayak dia nggak ada nggak ada sama sekali loh buat memikirkan perasaan kamu tentang nih pasanganku gimana ya gitu. Sehat-sehatkah, atau dia merindukan aku kah, dia kangen aku kah, nggak ada sama sekali gitu. Bahkan yang lebih cenderung kayak ada keinginan buat menghubungi dia duluan itu kamu gitu, tapi nyatanya apa gitu. Ya bisa dibilang tuh kayak bener-bener saat ini tuh kayak kamu rasanya bahwa ini tuh adalah sesuatu hal tuh yang kayak sudah tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Terus aku juga di sini melihat ya, di sini tuh ada kartu healthy lifestyle gitu. Healthy lifestyle tuh artinya hmm, memang gitu. Untuk saat ini tuh bener-bener gini. Ya kamu boleh sih mikir gitu. Kamu itu karena tipe orangnya itu gini loh. Kamu itu tipe orangnya itu yang gampang mikir beban gitu. Ketika mungkin bagi orang lain itu beban ringan gitu, tapi di dalam pikiran kamu ini menjadi sebuah beban yang berat. Artinya apa gitu, ya kamu benar-benar harus bisa mengontrol tingkat kegalauan kamu gitu, karena takutnya gitu apabila kamu sedih terus-terusan gitu, maka kamu kayak dalam artian tuh kayak benar-benar kayak mengganggu akan kesehatan kamu gitu. Dan aku ngelihat bahwa kamu saat itu kayak benar-benar sudah dalam artian tuh kayak masih tidak ingin gitu untuk mencari yang baru, membuka hubungan yang baru gitu. Yang ini aja belum kelar, yang ini aja kayak merasa tersakiti gitu. Gimana aku mau membuka hubungan bersama yang baru gitu. Karena keinginan dan harapan kamu saat ini adalah kamu kayak benar-benar ingin menenangkan diri kamu terlebih dahulu, mengintrospeksi diri kamu terlebih dahulu, mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Dan harapan kamu ke depannya, ya kamu bisa dipertemukan seseorang yang murni, tulus hatinya, benar-benar sayang sama kamu, benar-benar mencintai kamu dengan apa adanya, tanpa ada unsur memanfaatkan sedikit pun, atau ada maksud dan tujuan lain gitu. Karena jujur gitu, kamu sudah merasa lelah gitu, karena hati dan perasaan kamu ini sudah sering dipermainkan, dan kamu sudah dalam artian tuh kayak sudah bener-bener merasakan sebuah energi itu yang kayak bener-bener terbebani, terpukul, terpuruk, campur aduk jadi satu. Karena apa gitu, ya kamu sudah berjuang, tetapi hasil perjuangan kamu nggak sebesar dengan apa yang kamu harapkan. Jadi seperti itu. Terus coba kita lihat. Oke, di sini ada kartu Nine of Cup, Eight of Swords, One, two, three, four, and five. Di sini dari energi kartunya sih terlihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang benar-benar bisa dibilang tuh licik, dari senyumnya aja kelihatan gitu. Dia memiliki maksud dan tujuan yang kurang bagus, tetapi karena keprofesionalan orang ini, atau mungkin bisa dibilang orang ini sudah sering gitu melakukan dalam artian tuh melakukan hal yang sama berkali-kali gitu. Jadi
bisa dibilang tuh kayak ini tuh bagi dia udah biasa, tapi berdampak hebatnya itu bagi orang lain. Alhasil apa yang kamu rasakan saat ini? Ya kamu merasa terpukul, kamu merasa sedih gitu, kamu merasa bener-bener kayak apa ya, dalam artian tuh harapan kamu sudah sirna dan hancur gitu, karena masa depan kamu itu kayak bener-bener sudah dihancurkan sama dia. Dan kamu saat ini gitu posisinya itu kayak bener-bener terlepas dari semua beban yang saat ini sedang membelenggu kamu gitu. Terus Clarissa juga melihat di sini ada kartu The Shadow Side, artinya apa gitu. Di sini aku bener-bener kayak melihat bahwa saat ini tuh kayak pikiran kamu sudah bener-bener pening gitu. Pikiran kamu sudah bener-bener berat gitu. Karena apa gitu? Ya dibalik dia dulu yang baik gitu, ternyata dia tidak sebaik dengan apa yang kamu kenal dulu. Karena apa? Dia memiliki maksud dan tujuan lain. Dan di masa yang akan datang, buat kamu sih nggak perlu khawatir, karena kamu akan digantikan dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Dia benar-benar tulus dari hati dan tanpa ada unsur menyakiti perasaan kamu sedikit pun. Karena bagi dia gitu nantinya orang yang nantinya akan benar-benar bisa dalam artian tuh menggantikan kesedihan kamu dengan kebahagiaan nanti gitu. Dia sosok yang benar-benar bisa bertanggung jawab. Artinya apa? Ya walaupun kamu nantinya di awal tuh kayak ngerasa masih kurang yakin, nih orang benar-benar baik atau enggak gitu. Tapi orang ini mampu menunjukkan secara nyata, mampu menunjukkan secara serius gitu bahwa orang ini tuh tujuan dia nggak main-main sama kamu gitu. Oke, dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3. Oke, di sini terlihat dari kartunya apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Coba Clarissa lihat. Satu kartu terbuka. Oke. Kartu yang kedua. Kartu yang ketiga. Tuh 2, 3. Keempat. Dan di sini kartu yang kelima. Yes. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Yang saya lihat memang orang ini tuh datang di saat kamu bener-bener bisa dibilang tuh apa ya, butuh seseorang yang bener-bener bisa serius sama kamu, bisa sayang sama kamu, dalam artian tuh mampu memberikan sebuah kebahagiaan yang baru. Karena bagi kamu gitu, harapan kamu yang dulu itu bener-bener kayak udah ngerasa hancur gitu. Dan bisa dibilang dia datang di saat waktunya tepat. Artinya apa gitu, ya bisa dibilang memang orang ini tuh kayak seseorang gitu ya, yang memang sudah dihadiahkan Tuhan untuk benar-benar bisa membahagiakan hati kamu, membahagiakan kamu dan bertanggung jawab secara penuh untuk kamu. Karena di sini yang saya lihat entah kenapa gitu, menurut saya orang ini tuh bisa mengambil sisinya kamu gitu. Dalam artian tuh ya ketika kamu sedang emosi gitu, dia bisa mengambil sisinya kamu dengan cara ya dia tuh mengambil bawahnya kamu, bukan malah kamu emosi dia tambah emosi, bukan. Nantinya tuh nggak, justru malah kayak jadi berantakan. Terus aku juga di sini melihat bahwa
bisa dibilang tuh kayak orang ini memang di awal gitu, perjuangan dia, rasa cinta dia, pengorbanan dia tidak begitu terlihat gitu. Tapi rasa respect dia terhadap kamu, rasa peduli dia terhadap kamu itu yang membuat kamu jadi kayak ngerasa nyaman sama dia gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh cara orang ini mencintai itu dia tunjukkan secara nyata dan fakta. Jadi bukan hanya omongan aja, bukan hanya kata-kata aja, tetapi orang ini tidak ingin gitu banyak ngomong, banyak apa. Cukup dia melakukan dengan sebuah tindakan dengan cara yang menunjukkan yang terbaik buat kamu sehingga sampai benar-benar bisa membuat kamu merasa nyaman. Kali saya juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini benar-benar datang ya, datang tuh di saat kayak kamu bener-bener butuh gitu ya, butuh seseorang penyemangat gitu ya, seseorang yang penyemangat yang bisa menyemangati kamu, yang bisa ngertiin kamu, yang bisa dengerin keluh kesah kamu. Karena bisa dibilang dia tipikal seseorang yang pendengar yang baik gitu, dan kamu berusaha nyaman sama dia gitu. Ya mungkin tuh kayak kamu sering ngerasa curhat sama dia, sering ngerasa mencurahkan tentang isi hati kamu ke dia. Alhasil apa gitu, ya akhirnya bisa dibilang tuh kayak kamu ke bawah nyaman sama dia, dan akhirnya dia juga ada gitu rasa kepedulian sehingga memunculkan rasa jatuh cinta gitu. Jadi berawal dari situ. Terus kali saya juga melihat bahwa dia memang tipikal seseorang tuh yang respect ya, yang respect tuh terhadap siapapun gitu. Baik sama kamu, sama keluarga dia, sama temen dia, sahabat dia, semuanya dia respect. Karena memang orang ini bisa dibilang tuh orangnya tipikal seseorang yang baik hati. Terus kali saya juga mau melihat bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang mampu menata masa depan. Artinya itu apa? Ya mungkin orang ini tuh kayak bener-bener sudah sejak dia muda dulu gitu. Sejak dia muda dulu, bener-bener orang ini tuh kayak udah dididik untuk mandiri. Sehingga orang ini tuh kayak udah ngerti lah tentang planning apa yang harus dia lakukan saat ini dan planning apa yang harus dia lakukan ke depannya gitu. Terus orang ini juga tipikal seseorang yang apa ya, penyelesai masalah yang hebat gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ketika kamu sedang marah-marahan sama dia, atau ketika entah kamu atau salah satu pihak di antara kalian yang kayak saat ini ada problem gitu, orang ini mampu meluruskan tuh seperti apa sih ya, gini baiknya kita gini dulu, kita selesaikan yang ini, kita selesaikan yang itu nanti aja gitu. Karena bisa dibilang orang ini tuh kayak nggak minta bantuan orang lain, dengan cara dia sendiri dia mampu menyelesaikan masalah sama kamu. Bahkan ketika dia marahan sama kamu, orang ini tuh kayak lebih cenderung bisa menjinakkan kamu. Artinya tuh kayak bener-bener orang inilah yang bisa menaklukkan hati kamu gitu. Terus di sini Clarissa juga mampu melihat bahwa masa depan orang ini bisa dibilang tuh kayak cukup cerah. Karena bisa dibilang tuh apa ya, mungkin orangnya sudah berpikir secara dewasa. Terus orangnya juga dari segi kemapanan tuh kayak tabungan dia untuk masa depan itu udah ada lah gitu. Kalau misalnya dia mungkin tuh kayak harapan dan impian dia mungkin tuh kayak memiliki rumah sendiri atau bagaimana, itu sudah ada di dalam benak dia gitu. Jadi kayak kamu nantinya tuh kayak bener-bener nggak perlu khawatir lah sama dia gitu. Karena apa gitu ya, saat ini yang harus bener-bener apa ya kamu pertahankan adalah kamu harus tetap gitu ngebuat dia selalu ngerasa nyaman sama kamu, membuat dia selalu ngerasa ingin memperjuangkan kamu. Karena hal itulah yang saat ini tuh sedang dia cari gitu, karena dia mencari keseriusan gitu yang saya lihat. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia juga tipe seseorang yang sama sih seperti kamu gitu. Ketika mencintai seseorang itu nggak setengah-setengah, asalkan dia yang diperjuangkan itu sesuai dengan harapan dan keinginan dia gitu, maka cinta dia sama kamu ini nggak akan setengah-setengah. Dia mau berkorban, dia mau berjuang penuh gitu apabila dia sudah benar-benar merasa nyaman. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini yang akan selalu respect dan peduli sama kamu gitu, baik kamu senang, baik kamu sedih gitu. Saya yakin bahwa orang ini tuh akan selalu ada buat kamu, karena ya bagi dia gitu, masalah kamu adalah masalah dia, masalah dia adalah masalah kamu juga gitu. Jadi ya udah gitu, jangan pernah berpikir sendiri-sendiri, kamu aku gitu. Itu yang dia nggak suka gitu, karena bagi dia gitu kamu adalah belahan jiwa, belahan jiwa dia gitu. Jadi ya sudah, berarti masalah kamu ya berarti masalah aku juga gitu. Dan Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh sebenarnya gini ya, yang saya lihat tuh kayak walaupun kayak nantinya tuh gini loh, orang ini tipikal seseorang tuh yang
teguh pada prinsip pendirian dia sendiri gitu. Walaupun mungkin tuh kayak ada orang lain tuh yang kayak ngerasa iri dengan hubungan kalian, yang ngerasa nggak seneng sama hubungan kalian gitu, tapi dia akan tetap berusaha, dalam artian tuh kayak ya dia mungkin menghargai gitu ya, menghargai orang yang kayak mungkin tuh kayak dalam artian tuh kayak berusaha menjatuhkan hubungan kalian gitu, tetapi orang ini tuh nggak akan respect gitu loh, karena orang ini tuh kayak bener-bener, apalagi ini menyangkut masalah kehidupan hubungan atau masa depan, dia akan memfilter penuh gitu. Jadi orang ini tuh bukan tipikal yang gampang terpengaruh sama omongan orang lain, karena orangnya punya prinsip dan pendirian. Terus aku juga di sini melihat bahwa tantangan terbesar orang ini adalah benar-benar bisa apa ya, memahami kamu banget gitu, karena kamu itu bisa dibilang tuh butuh seseorang yang bisa benar-benar tepat bisa ngertiin kamu gitu, karena terkadang kamu juga ada sisi manjanya, terkadang kamu juga ada sisi yang kayak kamu nggak bisa ngomong secara belak-belakan, jadi kayak butuh seseorang tuh yang bener-bener peka gitu. Dan orang untungnya gitu, orang ini tuh kayak bener-bener bisa mampu memahami kamu dikit banyak, itu kayak udah mampu, jadi kayak nantinya itu kamu bener-bener menjalin hubungan dia itu ya tinggal melanjutkan aja gitu, karena bisa dibilang dia sudah beradaptasi sama kamu gitu. Dan di masa yang akan datang, aku melihat akan ada sebuah masa depan yang cukup indah yang akan kamu jalani, karena disitulah gitu kamu akhirnya tuh akan merasakan sebuah apa ya, dalam artian tuh perubahan besar yang kamu rasakan dari yang kayak semula kamu bener-bener intinya itu kayak mungkin tuh udah hancur, udah ngerasa nggak punya harapan gitu. Setelah dia datang di dalam kehidupan kamu gitu, kamu akan merasakan dampak perubahan yang cukup besar. Dimana yang kayak semula kamu belum pernah dibahagiakan yang seperti ini, akhirnya tuh kayak ya kamu benar-benar bisa merasakan dibahagiakan sama orang yang sesungguhnya gitu, dibahagiakan sama orang yang kamu sayang. Terus di sini coba kita lanjut lagi, apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Seven of Wands, King of Wands, the World, yes. Di sini aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang romantis, tapi nggak romantis banget. Romantis dia itu dia keluarkan apabila momennya udah tepat gitu. Kalau misalnya momennya tepat gitu, ya maka kamu akan melihat sisi romantis dari dia, karena bisa dibilang tuh orangnya unik gitu. Dia memiliki cara tersendiri gitu untuk bisa meromantiskan sama pasangannya. Selain itu, saya juga melihat bahwa ya dia bisa dibilang tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena omongan dan faktanya itu ada. Selain itu, aku juga di sini yang saya lihat orang ini tuh tipe seseorang yang bisa dibilang kalau misalnya dia seorang laki-laki, dia akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik buat istri dan anak-anaknya nanti. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, walaupun dia seorang perempuan tapi dia seseorang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun gitu. Misal gitu, mungkin ya gitu, kamu kayak dia tuh kayak mengambil sebuah tindakan yang salah, kalau misalnya dia perempuan dia akan mengingatkan kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orangnya benci dengan kemunafikan. Benci dengan kemunafikan itu artinya apa sih gitu? Ya, di sini tuh tahu sendiri gitu bahwa kayak lebih baik gitu kamu jadi diri kamu sendiri gitu, entah kamu buruk entah kamu baik gitu, daripada kamu harus terlihat baik tapi kamu jadi orang lain. Itu yang nggak dia inginkan, karena bagi dia itu kayak suka dengan orang yang apa adanya aja. Terus Clarissa juga melihat ada kartu Ace of Swords. Ace of Swords di sini menggambarkan tentang sebenarnya kayak keinginan dia ingin selalu melindungi kamu, ingin selalu bersama kamu, ingin selalu membahagiakan kamu gitu. Terus aku juga di sini sepertinya orang ini juga ingin sekali sih mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu, walaupun nantinya merasa sulit gitu. Tapi dia memiliki cara tersendiri untuk bisa membahagiakan kamu, untuk bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Terus aku juga di sini buat kamu sih yang mungkin ya kayak merasa menunggu terlalu lama. Artinya itu apa? Ya mungkin kamu sudah ketemu sama dia, kamu sudah merajut asa bersama dia gitu, tapi kok orang ini belum sekali yang menunjukkan tentang rasa keseriusan dia terhadap kamu. Maksudnya tuh kayak hubungan ini mau dibawa kemana sih? Ke pernikahan kah? Ke yang lebih serius kah? Atau gini-gini aja gitu. Kamu kayak masih dalam tahap menunggu hal itu. Cuman yang saya lihat sih buat kamu sih sabar aja. Sabar dan berdoa. Yakin bahwa apabila momennya sudah tepat gitu,
Apa yang kamu mau pasti akan datang dengan sendirinya. Yang jelas untuk saat ini kamu harus bisa yang menjadi yang terbaik buat dia gitu. Terus Crystal Clear Intention. Oke, di sini ada kartu yang kedua. Terus ada kartu live review. Ada kartu outdoors. Career transition. Di sini yang saya lihat memang orangnya itu kayak ketika orang ini sudah mendapatkan seseorang yang dia sayang, maka orang ini akan berambisi. Berambisi apa? Berjuang secara penuh, berjuang secara nyata untuk bisa membahagiakan orang yang dia sayang dengan cara dia sendiri. Aku juga di sini melihat ada kartu healthy lifestyle bahwa keinginan orang ini ingin selalu menjaga hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Walaupun ujian silih berganti, tapi dia percaya kamu dan dia bisa melewati. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa saat ini nggak ada yang lebih penting selain memikirkan masa depan antara kamu dan dia gitu. Karena apa gitu di sini gitu, aku melihat bahwa ada kartu outdoors, artinya itu apa? Ya nantinya gitu dia akan datang dan akan membuat kamu merasa bahagia. Artinya itu kamu akan membukakan pintu hati kamu benar-benar 100% untuk dia gitu. Karena apa? Ya kamu sudah merasa yakin, kamu udah ngerasa bahwa orang ini bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, aku juga melihat bahwa untuk saat ini yang benar-benar sedang dia lakukan adalah fokus sama karir terlebih dahulu. Karena dengan karir gitu, hal itu apabila dia fokus dengan karir gitu, berarti dia sudah memikirkan tentang masa depan yang lebih serius lagi. Jadi buat kamu sih harus selalu menjadi yang terbaik untuk dia, karena itu yang dia butuhkan saat ini gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir, dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang di sini aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di private trading atau personal trading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya atau langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih banyak, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.